Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat sahabat-sahabatku yang tak seiman. Semoga pintu rahmat, pintu hidayah senantiasa terbuka untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam jumpa kembali dengan saya Masri Al-Falah. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang berjudul asal mula terciptanya manusia. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan, kita lewatkan dulu yang satu ini. Terima kasih banyak buat sobat-sobat yang masih setia bersama saya. Marilah kita simak bersama-sama tentang penjelasan asal mula terciptanya manusia di muka bumi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita menoleh sedikit ke belakang untuk melihat sejarah terciptanya manusia di muka bumi ini. Ada dua versi yang membahas tentang sejarah terciptanya manusia, yaitu versi agama dan versi ilmuwan. Sementara teori-teori yang membahas tentang terciptanya manusia di muka bumi ini kita mengenal ada tiga. Ketiga teori itu adalah: satu, teori kreasi yang dianut oleh para agamawan. Yang kedua adalah teori evolusi yang dianut oleh para ilmuwan. Sementara belakangan ini muncul lagi satu teori, yaitu teori ancient alien, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini oleh alien. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dalam pembahasan kali ini saya tidak akan membahas ketiga teori tersebut, tapi saya hanya membahas satu di antaranya, yaitu teori kreasi, yang mana teori kreasi ini dianut oleh para agamawan. Saya membahas teori kreasi ini karena seiring dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan keimanan saya, di mana manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk mencoba menjelaskan asal-usul manusia menurut Al-Quran. Di antara sekian banyak penemuan yang sudah didapatkan oleh para peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih, akan tetapi masih ada satu permasalahan yang hingga detik ini masih belum mampu ada jawaban dari manusia secara tepat dan benar. Dan masalah itu adalah asal-usul dari adanya manusia. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hijr 15 ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah salah satu ungkapan ilmiah dari Al-Quran
15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah tahapan pertama, yaitu tahapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tahapan yang kedua adalah tahapan penciptaan Siti Hawa. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan penciptaan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, oleh karenanya manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Nabi Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap dalam penciptaan manusia, yakni Al-Nutfah, Al-Alaqah, Al-Mudqah, Al-Idam, dan Al-Lam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surat Asy-Syariat ayat 56. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia semestinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik sesama maupun makhluk hidup yang lain. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. 1. Sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dimensi hakikat manusia yang kedua adalah sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dimensi hakikat manusia yang ketiga adalah sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Syad ayat 26. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Dimensi hakikat manusia yang keempat, yaitu sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kerah sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat, hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 26-27. Dimensi hakikat manusia yang kelima adalah sebagai al-insan. Al-insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hud berikut ini. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Quran Surat Al-Hud ayat 9. Dimensi hakikat manusia yang keenam adalah sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian.
Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan singkat tentang asal mula penciptaan manusia di muka bumi ini. Semoga ada hikmah dan ilmu yang kita petik dari pemaparan ini. Dan jika ada kesalahan ilmu dari pemaparan ini, itu murni dari kefakiran ilmu saya, dan kebenarannya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.